Mengapa dosen perlu pengembangan sebagai konsultan manajemen dalam pemulihan COVID-19? Dalam sesi ini, saya akan mencoba mengajak teman-teman tim pendamping untuk mengikuti dan harapan mampu untuk satu, memahami konsep soft system management, dan memahami konsep-konsep kompetensi konsultan manajemen, dan yang ketiga, mengaplikasikan konsep-konsep tersebut ke program pemulihan pandemi COVID-19. Nah, ini semua dalam latar belakang apakah dosen ataupun peneliti itu dapat menjadi konsultan manajemen. Baik, satu, mari kita lihat konsep soft system management dan peran dosen serta konsultan, dan nanti kita akan bisa melihat hubungan antara ketiganya dengan peneliti juga ya. Jadi soft system management itu melihat bahwa dunia itu seperti ada dunia yang nyata, yang di atas garis merah itu ya. Kemudian ada dunia berpikir yang di bawah ini. Nah, dunia nyata itu selalu ada situasi yang problematik. Kemudian yang kedua, ya perlu ada suatu perumusan hasil dari analisis situasi dalam pernyataan yang logis untuk mengatasi situasi tadi. Nah, kemudian dalam rangka mencari solusi tadi itu masuk ke dunia berpikir untuk merumuskan apa sistem yang relevan untuk tindakan yang akan dilakukan. Kemudian menetapkan model konseptual yang tentunya dengan berbagai konsep yang dari WHO dan yang lainnya, termasuk untuk value chain dan sistem manajemen dan berbagai referensi ya. Itu kita akan membandingkan model dengan tindakan di dunia nyata dan menetapkan perubahan yang ada yang diharapkan dan yang mungkin dilakukan untuk menetapkan tindakan mengurangi problem. Jadi ada suatu lingkaran manajerial yang harus kita lakukan. Nah, disinilah dimana peran konsultan dan dosen dan peneliti ini. Kalau kita lihat, dosen itu cenderung berada pada melihat situasi yang problematik, perumusan hasil, dan akan masuk pada apa yang disebut berpikir. Ya. Jadi dunia berpikir. Ya mungkin tidak perlu ada action atau tidak banyak action di lapangan. Bisa dipahami ya, dunia berpikir ini. Namun seorang konsultan itu lebih mengarah pada dunia nyata yang memang salah satu hal yang sangat penting itu menetapkan tindakan untuk mengurangi problem. Ya, nah inilah. Jadi ada suatu istilahnya itu perbedaan mengenai penekanan pekerjaan konsultan dan dosen. Walaupun semuanya itu saling istilahnya itu terkait dan juga saling bekerja bersama. Oke ya, jadi mohon dilihat bahwa konsultan itu action oriented dan problem solving. Sementara dunia peneliti dan dosen itu mungkin tidak ke sana, tapi bisa saling berhubungan. Oke, nah sehingga dengan ada seperti ini, kita akan masuk pada apa yang kita sebut sebagai kompetensi konsultan manajemen pelayanan kesehatan yang dapat diidentifikasi dengan lebih rinci dan jelas. Karena kita berada dalam suatu sistem yang real, yang nyata. Yang kedua, kita harus mulai memahami apa itu kompetensi konsultan manajemen kesehatan. Kompetensi adalah keadaan yang dianggap mampu secara fisik dan intelektual untuk mencapai hasil tertentu atau menyelesaikan tugas tertentu. Nah, apa tugas pendamping dalam program pemulihan pandemi COVID-19 ini? Ya tentunya mendampingi kepada jajaran kabupaten kota dan stafnya ya, untuk mengidentifikasi dampak pandemi COVID-19, kemudian melakukan analisis kebijakan terhadap situasi pandemi COVID di daerahnya, kemudian menghasilkan rekomendasi untuk berbagai pihak dan menuliskan menjadi policy brief, dan mendorong Kadinkes untuk menyusun program pemulihan dan anggarannya, serta melakukan pendampingan MOVNEF dengan Dinkes Provinsi. Nah, ini beberapa hal yang akan kita coba untuk mendampingi. Nah, yang namanya pendamping tentunya akan terkait dengan pelaku utama. Jadi para dosen pendamping ini bukan pelaku utama, tapi sebagai mitra pendamping. Nah, sekarang pertanyaannya apakah sebagai dosen itu kompeten tidak sebagai pendamping? Nah, pendamping ini merupakan salah satu kompetensi sebagai konsultan manajemen. Sehingga mari kita pelajari kompetensi konsultan manajemen yang ada di berbagai referensi ya. Oke. Ini sebuah kerangka konsep kompetensi konsultan manajemen yang berasal dari IMC US Consulting Competency Framework ya. Di mana kerangka secara umum itu ada market knowledge and capability, kemudian consulting competencies, kemudian consulting skills and behaviors.
yang masing-masing itu mempunyai apa yang disebut sebagai rinciannya. Oke, kita mulai satu persatu. Kompetensi konsultan manajemen pandemik COVID-19 ya, kita adaptasikan untuk langsung ke kegiatan kita sekarang ini. Nah, ini ada satu hal, kompetensi teknis dan terkait dengan apa, mampu untuk apa. Tentunya disiplin teknis tentang COVID-19. Dan siapa yang menggunakan Anda, tentunya Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kemudian kompetensi umum konsultan dan keterampilan dan perilaku tentunya sebagai pendamping. Nah, untuk yang pertama, mampu apa ini? Jadi, manajemen merupakan bidang yang sangat luas, dan pemulihan COVID-19 merupakan bidang yang disasar. Siapa yang butuh? Ini Dinkes Kabupaten Kota dan Dinkes Provinsi. Nah, inilah kita akan melihat pada yang di atas tuh, yang merah, technical disiplin dan sektor specialization. Jadi kita berada di kesehatan, dan untuk ini technical disiplin pada pandemi COVID-19. Nah, sehingga secara teknis, konsultan pendamping harus menguasai mengenai COVID-19 sendiri, KIA dan KP, juga manajemen. Dan untuk itu jangan khawatir, akan ada berbagai narasumber yang nanti akan membantu Anda untuk lebih memahami apa itu COVID-19 dan juga berbagai aspek mengenai KIA dan KB dan juga manajemen. Jadi ada para narasumber. Oke, juga ada referensi-referensi yang dapat dipergunakan. Nah, nanti caranya kita diskusi narasumber itu ada video dan juga ada sesi-sesi diskusi dengan para pakar. Jadi sebaiknya kita juga harus siap dengan apa ya istilahnya itu kebiasaan untuk belajar mandiri. Kemudian juga ada referensi-referensi tentang dampak COVID-19 dan pemulihannya, itu bisa diklik di website Kesehatan Ibu dan Anak. Kemudian yang kedua, kompetensi umum konsultan ini mencakup A, B, C, D, E ya, yang akan kita lihat dalam konteks nanti pandemik 19 ini ya, COVID-19 ini ya. Pertama, kompetensi dalam memahami lingkungan organisasi. Dan kompetensi dalam mengelola hubungan dengan klien, kompetensi mengelola proses konsultasinya sendiri, membentuk hubungan, memberikan hasil konsultasi, dan mengakhiri hubungan kerja, termasuk keterampilan untuk menulis. Dan kompetensi dalam menggunakan berbagai fasilitas konsultasi dan dalam mengelola praktek sebagai konsultan. Nah, ini yang jadi satu isu kunci ketika masuk kepada pandemi COVID-19 ini, kita harus betul-betul memahami lingkungan organisasi Dinkes yang menjadi klien Anda. Bagaimana data yang ada di dalam menjadi klien Anda, termasuk data mengenai COVID-19. Dan nanti akan ada diskusi dengan Mas Adi mengenai data termasuk COVID-19 di kabupaten yang kita dampingi. Ya. Oke, dan juga berbagai data mengenai kabupaten kota yang ada di berbagai sumber. Kemudian juga kompetensi dalam mengolah hubungan dengan klien. Nah ini, bagaimana kita mengolah mereka, siapa mereka, dan kita juga punya keterbatasan saluran komunikasi, kita akan mengandalkan WA dan Zoom, serta juga telepon. Ya. Ini menarik ya, jadi kita akan masuk pada bagaimana kita bisa mengolah hubungan dengan klien. Dan kita tahu ada Kadinkes yang sangat sibuk, Kepala Kesga yang mungkin sibuk, dan juga stafnya nih. Jadi kita akan masuk pada satu grup klien ya, sehingga nanti dalam WA grup kita pun juga satu orang konsultan ya, itu akan berhubungan dengan satu kabupaten kota. Jadi WA grupnya seperti itu ya. Oke. Kemudian konsultasi mengolah proses konsultasi. Nah ini kita akan masuk ke output kita ya. Apa output kita? Ya ada dokumen analisis dampak COVID, ada dokumen analisis kebijakan, ada dokumen rekomendasi termasuk PO dan policy brief ini. Nah, untuk itu nanti jangan khawatir, akan ada pelatihan untuk ini. Pelatihan untuk membuat berbagai dokumen yang nanti akan dikerjakan oleh tim data dan juga para pakar. Kemudian juga kompetensi dalam menggunakan berbagai fasilitas konsultasi, apa saja, ini tentunya dari konsultasi itu data, itu penting sekali. Jadi data yang kita bahas nanti itu adalah bagian penting untuk konsultasi kita. Kemudian surat dari Kemenkes jelas itu, kemudian Zoom dan WA Group. Kemudian juga kompetensi dalam mengelola praktek sebagai konsultan, termasuk hubungan interpersonal. Nah, konflik itu sering terjadi antara konsultan dengan klien. Nah, atau mungkin kita belum siap jadi konsultan, jadi seperti dosen kita kadang-kadang anggap klien itu sebagai murid kita. Nah, untuk itu akan ada pelatihan juga untuk hubungan interpersonal,
ya satu mungkin penyegaran ya, mungkin Anda sudah tahu semua. Nah, dalam keterbatasan physical distance ini perlu ada perhatian khusus. Nah, ini yang tidak mudah ya. Jadi kita harus masuk pada suatu situasi yang sangat-sangat terbatas dalam konteks kita melakukan kontak-kontak interpersonal. Nah, disinilah consulting kompetensi yang akan dites untuk pandemi COVID-19. Dan terakhir, keterampilan dan perilaku sebagai konsultan. Nah, kita betul-betul harus punya ketajaman dan pemahaman mengenai pandemi COVID-19 ini ya. Kita harus siap untuk menerima berbagai macam perkembangan ilmu terbaru mengenai pandemi COVID-19. Kemudian juga mengelola proyek ini yang jangka pendek, pengembangan pribadi dan profesional, termasuk menulis, cara berpikir proaktif dan analitis, kemudian intelijensia emosional, jadi kita tidak mudah terpancing emosi, ya. Kemudian komunikasi efektif dan interpersonal, serta profesionalisme dan etika. Nah ini, oke, nah ini adalah hal-hal yang di bawah itu, yang hijau dan kuning, consulting skills and behaviors kita. Nah, jadi kita sudah melihat di bagian ini semua aspek yang terkait dengan kompetensi konsultan manajemen. Ini sekali lagi sebagai pengantar pertama ya. Sehingga nanti dalam diskusi kita di WA Group atau dalam diskusi kita nanti pakai Zoom, nah bagaimana cara pengembangan kompetensi pendamping pemulihan COVID-19 ini. Nah, bagaimana penggunaan WA Group, bagaimana penggunaan video seperti ini, bagaimana penggunaan forum diskusi dan penggunaan dashboard nanti akan kita pakai, itu akan kita kerjakan selama berminggu-minggu ke depan. Sekali lagi, seperti yang dalam proposal ya, yang bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini tidak hanya masyarakat atau teman-teman Dinkes Kabupaten, tapi juga Anda yang dalam survei itu sebagian besar belum pernah menjadi konsultan, itu kami harapkan bisa langsung mempelajari tadi kompetensi konsultan untuk sebagai pendamping. Sekali pendamping itu hanya salah satu dari banyak keterampilan sebagai konsultan manajemen. Saya kira ini sebagai pengantar dan nanti kita diskusikan di WA Group dan juga di sesi-sesi Zoom yang akan diumumkan untuk Anda semua. Mungkin akan ada 2 kali Zoom, bagi mereka yang nggak bisa di kesempatan pertama akan ada kedua. Ya, mungkin weekend ini atau awal minggu depan. Sekian dan terima kasih.